Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Hamzah, nomor absen 18 dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang KD 3.8 ekonomi, yakni perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Jadi silahkan disimak baik-baik dan selamat menonton. Nah, dalam KD 3.8 yakni perkoperasian dalam perekonomian di Indonesia ini ada 8 indikator utama yang harus kita pelajari, yakni sebagai berikut. Nah, baik, sekarang kita masuk pada indikator yang pertama, yakni menjelaskan pengertian koperasi dan lambang koperasi. Dari indikator ini dapat kita peroleh dua materi pembelajaran, yakni yang pertama tentang pengertian koperasi. Baik, secara etimologis, kata koperasi berasal dari bahasa Inggris, yakni co yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja. Jadi menurut asal katanya, koperasi berarti bekerja bersama atau berusaha bersama. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Baik, berbicara mengenai pengertian koperasi, tentunya kita bertanya-tanya tentang dari mana sih asal-usul koperasi? Nah, koperasi pada awalnya didirikan di negara Inggris, lebih tepatnya di kota Rochdale pada tahun 1884. Koperasi pada awal mulanya dia hanya berfungsi sebagai penyedia barang-barang pokok yang akan dijual kepada konsumen. Nah, seiring berkembangnya zaman, koperasi mulai memproduksi sendiri barang-barang yang akan dijualnya. Sedangkan di Indonesia sendiri ada salah satu tokoh yang sangat terkenal di bidang perkoperasian ini. Siapa dia? Dia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, baik, sekarang poin nomor 2 dari indikator yang pertama ini, yakni tentang lambang koperasi. Di Indonesia sendiri lambang koperasi ada dua, yakni lambang koperasi versi lawas dan lambang koperasi versi baru. Seperti apa sih lambang koperasi versi lawas? Seperti ini. Nah, itu lambang koperasi versi lawas. Sedangkan lambang koperasi versi baru seperti ini. Nah, sudah tahu kan seperti apa lambang koperasi di Indonesia? Nah, tentunya masing-masing dari kedua lambang tersebut masing-masing memiliki makna tersirat tersendiri. Nah, kali ini yang akan kita bahas yakni lambang koperasi versi baru. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/MKUKM/4/2012 tanggal 17 April 2012 tentang penggunaan lambang koperasi Indonesia, maka lambang koperasi Indonesia yang lama digantikan dengan lambang dan gambar yang baru. Adapun gambarnya seperti berikut ini. Nah, dari lambang tersebut ada banyak sekali makna yang tersirat di dalam kandungan logo koperasi yang baru ini. Baiklah, kita mulai. Makna yang pertama yakni lambang koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia. Mengandung makna bahwa koperasi di Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif, sekaligus produktif dalam kegiatannya, serta berwawasan dan berorientasi kepada keunggulan dan teknologi. Makna yang kedua yakni lambang koperasi melambangkan dalam bentuk gambar 4 sudut pandang yang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud koperasi Indonesia, yaitu A. Sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi. Kemudian B. Sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan. Kemudian C. Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan, dan demokrasi. Kemudian yang D. Selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global. Kemudian makna yang ketiga, lambang koperasi Indonesia dalam bentuk teks koperasi Indonesia memberi kesan dinamis, modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan zaman yang bercermin pada perekonomian yang bersemangat tinggi. Teks koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar rapi
mengandung makna adanya ikatan yang kuat baik di dalam lingkungan internal koperasi Indonesia maupun antara koperasi Indonesia dan para anggotanya. Nah, selanjutnya makna nomor 4, lambang koperasi Indonesia yang berwarna hijau memberi kesan berwibawa. Selain koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna hijau melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan, dan kemajuan, serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Lanjut, makna kelima, yakni lambang koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan nama kantor, pataka, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari PIN, tanda pengenal pegawai, dan emblem untuk seluruh kegiatan ketata laksanaan administratif oleh gerakan koperasi di seluruh Indonesia. Baik, lanjut makna nomor 6, yakni lambang koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang memuat poin A, tulisan koperasi Indonesia yang merupakan identitas lambang. Kemudian B, gambar 4, kuncup bunga yang bertaut dihubungkan menjadi bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup yang lainnya, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun koperasi di Indonesia. Nah, baik, sekarang kita masuk ke indikator yang kedua, yakni menjelaskan landasan, asas, dan tujuan koperasi. Dari indikator ini terdapat 3 materi yang harus kita pelajari, yakni yang pertama tentang landasan koperasi, kedua asas koperasi, dan ketiga tujuan koperasi. Nah, baik, kali ini kita akan membahas tentang landasan dan asas koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kembali berlaku setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka koperasi di Indonesia memiliki beberapa landasan seperti yang pertama, landasan ideal adalah Pancasila. Kemudian yang kedua, landasan struktural dari koperasi ialah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang ketiga, landasan mental dari koperasi adalah solidaritas dan individual, yang berarti setia kawan dan kesadaran berpribadi. Kemudian landasan yang keempat, yakni landasan operasional dari koperasi, yakni pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang setelah amandemen keempat berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun pula asas-asas dari koperasi, yakni kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian yang akan kita bahas yakni tentang tujuan koperasi. Tujuan pembentukan koperasi di Indonesia adalah yang pertama, yakni memajukan kesejahteraan anggota. Kemudian yang kedua, yakni memajukan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, membangun tatanan ekonomi nasional. Nah, baik, sekarang kita masuk ke indikator ketiga, yakni tentang nilai dan prinsip koperasi. Dari indikator ini kita mendapat 2 materi, yakni tentang nilai koperasi dan prinsip-prinsip koperasi. Baik, kita masuk yang pertama, yakni nilai-nilai koperasi. Ada beberapa nilai yang mendasari kegiatan koperasi, yakni ada kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Nah, di samping itu ada beberapa nilai yang diyakini oleh anggota koperasi. Di antaranya seperti ada kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap anggota. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yakni prinsip koperasi. Dalam menjalankan tugasnya, koperasi memiliki beberapa prinsip yang harus dijalankan, yakni seperti yang pertama, prinsip koperasi, yakni keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Kemudian yang kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Kemudian prinsip yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Kemudian prinsip yang keempat, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Prinsip yang kelima, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Kemudian, prinsip yang keenam, koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Dan prinsip yang ketujuh, yakni koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggotanya. Sekarang kita masuk ke indikator keempat dari KD 3.8 ini.
Di indikator keempat ini kita diminta untuk menjelaskan jenis-jenis koperasi. Baik, sebelum masuk ke jenis-jenis koperasi, tentu kita perlu tahu tentang ciri-ciri dari koperasi. Baik, apa saja ciri-ciri dari koperasi tersebut? Yang pertama, ciri-ciri koperasi dari segi organisasi. Pada koperasi, dari segi organisasinya, kekuasaan tertinggi dari koperasi adalah ada di tangan anggota. Sedangkan pada lembaga non-koperasi, kekuasaan tertingginya berada pada pemilik modal. Baik, ciri-ciri yang kedua, yakni dari segi tujuan usaha. Tujuan usaha dari koperasi adalah memenuhi kebutuhan anggotanya dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan lembaga non-koperasi, tujuan usahanya adalah mencari keuntungan. Wajar saja, karena koperasi merupakan sebuah lembaga yang non-profit oriented. Jadi tidak hanya berfokus untuk mencari laba atau keuntungan saja. Baik, ciri-ciri yang ketiga, dari segi sikap hubungan usaha. Koperasi sering mengadakan kerjasama antar koperasi, sedangkan lembaga non-koperasi senantiasa bersaing. Jadi, lembaga-lembaga koperasi di Indonesia itu sering mengadakan kerjasama antar satu koperasi dengan koperasi yang lainnya. Berbeda halnya dengan lembaga non-koperasi, yang dimana mereka saling bersaing antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Kemudian, ciri-ciri yang keempat, dilihat dari segi pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha koperasi itu bersifat terbuka. Tidak ada batasan bagi lembaga lain untuk meniru cara kerja koperasi. Berbeda dengan lembaga non-koperasi, lembaga non-koperasi bersifat tertutup. Mengapa demikian? Karena mereka takut strategi yang diterapkan oleh lembaga tersebut ditiru oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, ciri-ciri yang kelima, dalam koperasi ada suatu hal yang sangat menonjol yang membedakannya dengan lembaga non-koperasi. Hal tersebut adalah rapat anggota. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi. Seperti yang dikatakan tadi, anggota adalah pemegang kekuatan tertinggi. Dan anggota-anggota tersebut tergabung dalam suatu rapat anggota, sehingga mereka memegang kekuasaan tertinggi di koperasi. Nah, rapat anggota ini memiliki kewenangan seperti mengubah anggaran dasar, kemudian menetapkan kebijakan umum koperasi, kemudian memilih, mengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus, dan sebagainya. Setelah mengetahui ciri-ciri dari koperasi, tentunya kalian akan lebih mudah membedakan mana lembaga yang non-koperasi dan mana lembaga yang koperasi. Setelah membahas ciri-ciri, kita akan membahas tentang jenis-jenis koperasi di Indonesia. Nah, berdasarkan jenis usahanya, koperasi di Indonesia dibagi menjadi, yakni yang pertama, koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama. Ada berbagai macam bentuk koperasi produksi, seperti misalnya koperasi produksi untuk para petani, koperasi produksi untuk para peternak sapi, koperasi produksi untuk para pengrajin, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, jenis yang kedua, yakni koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya. Biasanya harga barang-barang dari koperasi ini lebih murah daripada harga yang ada di pasaran. Sebagai contoh dari koperasi ini adalah koperasi yang menjual beras, telur, gula, tepung, dan lain sebagainya. Kemudian, jenis yang ketiga, yakni koperasi simpan pinjam atau KSP. Biasanya juga dikenal dengan koperasi kredit. Sesuai dengan namanya, koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat menyimpan uang. Uang pinjaman ini diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya. Kemudian jenis yang keempat, yakni koperasi serba usaha atau KSU. Adalah jenis koperasi yang di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi, bisa juga antara koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam, dan lain-lain lagi sebagainya. Nah, barusan kita membahas jenis-jenis koperasi di Indonesia berdasarkan jenis usahanya. Dan sekarang kita akan membahas jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatannya. Nah, berdasarkan tingkatannya, koperasi di Indonesia dibagi menjadi dua, yakni koperasi primer dan koperasi sekunder. Yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang dengan syarat minimal 20 orang. Syarat lainnya adalah orang-orang yang membentuk koperasi tersebut harus memenuhi persyaratan anggaran dasar koperasi primer dan memiliki tujuan yang sama. Kemudian yang kedua, koperasi sekunder.
Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh sebuah organisasi koperasi atau beranggotakan koperasi primer. Anggota koperasi sekunder adalah koperasi-koperasi yang memiliki kepentingan tujuan yang sama agar kegiatan yang dilakukan bisa lebih efisien. Nah baik, kita selanjutnya ke indikator berikutnya, yakni indikator kelima. Di indikator kelima ini kita diminta untuk menjelaskan pengertian dari SHU. Nah baik, apa sih SHU itu? SHU adalah sisa hasil usaha. Nah di koperasi ini, tentang SHU ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bab 9 pasal 45. Pengertian dari SHU koperasi ini adalah merupakan pendapatan yang didapatkan atau diperoleh koperasi dalam 1 tahun buku yang dikurangi dengan penyusutan, biaya, dan kewajiban lain, termasuk di dalamnya adalah pajak dalam 1 tahun buku yang bersangkutan. Nah, perlu diketahui SHU berbeda halnya dengan dividen, di mana dividen merupakan keuntungan dari hasil menanam saham seperti pada perusahaan atau PT. Sedangkan SHU adalah sebuah keuntungan usaha yang dibagi menurut aktivitas ekonomi anggota koperasi. Nah baik, sekarang kita masuk ke indikator ke-6 dari KD 3.8 ini, yakni tentang cara menghitung pembagian SHU untuk anggota koperasi. Nah tadi kalian sudah saya terangkan tentang apa itu pengertian dari SHU. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung pembagian SHU untuk anggota koperasi. Baik, simpel saja. Rumus untuk menghitung SHU adalah JM ditambah JA. Mudah bukan? Hanya JM. Apa itu JM? Jasa modal ditambah JA. Apa itu JA? JA adalah jasa anggota. Nah, lalu dari mana kita akan bisa menemukan JM dan JA ini? Simpel saja. JM atau jasa modal, kita dapat memperolehnya dengan cara menghitung simpanan anggota dibagi total simpanan dikali persentase jasa modal dikali SHU. Kemudian untuk menghitung jasa anggota mudah, yakni dengan cara menghitung penjualan anggota dibagi total penjualan dikali persentase jasa anggota dikali SHU. Mudah bukan? Nah, kalau hanya teori, mungkin kalian hanya sebatas, oh iya, saya mengerti. Tetapi kalian tidak akan tahu bagaimana cara menerapkannya. Nah, maka dari itu, saya akan memberikan contoh salah satu soal dari cara menghitung SHU ini. Nah, ada salah satu soal, yakni seperti ini. Diketahui sisa hasil usaha atau SHU Koperasi Simpan Pinjam Perguruan Bangau Hitam, yakni sebesar 40 juta rupiah pada tahun 2008. Kemudian berdasarkan AD dan ART-nya, SHU tersebut akan dibagikan untuk jasa modal sebesar 25%. Kemudian untuk jasa anggotanya 30%, pengurus 10%, dana sosial 10%, dana pendidikan 15%, dan cadangan sebesar 10%. Sementara jumlah simpanan anggota berjumlah 60 juta rupiah dan penjualannya sebesar 100 juta rupiah. Bila Grace Ananda merupakan anggota koperasi memiliki simpanan pokok sebesar 1 juta rupiah dan simpanan wajibnya 2 juta rupiah serta berbelanja menghabiskan sebesar 1 juta rupiah, maka SHU yang dia terima berapa? Pilihan yang A sebesar 120.000 rupiah, kemudian yang B 320.000 rupiah, pilihan yang C 500.000 rupiah, kemudian pilihan yang D 620.000 rupiah, pilihan yang E 720.000 rupiah. Nah, silakan dijawab. Gimana? Bingung nggak? Pasti bingung kan? Gampang saja, tidak perlu bingung. Jadi, kita hanya perlu mencermati poin yang penting saja dari uraian di atas. Baik, kita mulai. Tadi di soal diterangkan ya nih, diketahui SHU-nya sebesar 40 juta rupiah. Catat. Kemudian jasa modal dan jasa anggotanya sesuai ADRT-nya, jasa modal sebesar 25%, kemudian jasa anggotanya sebesar 30%. Total simpanan di koperasi tersebut adalah 60 juta rupiah dan total penjualannya sebesar 100 juta rupiah. Nah, di sini ditanyakan berapa SHU yang akan diterima oleh Grace Ananda yang memiliki
total simpanan anggotanya. Nah, simpanan anggota adalah simpanan pokok ditambah simpanan wajib dari si Grace Ananda tadi. Simpanan pokok si Grace tadi adalah 1 juta, kemudian simpanan wajib dari si Grace tadi adalah 2 juta. Jadi, total simpanan anggotanya dari Grace Ananda adalah 3 juta rupiah. Catat. Kemudian, Grace Ananda melakukan penjualan sebesar 1 juta rupiah. Catat. Nah, itu adalah poin-poin penting yang diperlukan untuk mencari SHU. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Berapa SHU yang akan dia terima? Mudah. Kita kembalikan ke rumus yang tadi, yakni SHU sama dengan JM ditambah JA. Jasa modal ditambah jasa anggota. Pertama-tama kita cari jasa modalnya terlebih dahulu. Jasa modal yakni ada simpanan anggota dibagi total simpanan dikali presentase jasa modal dikali SHU. Kita masukkan simpanan anggota si Grace tadi 3 juta rupiah dibagi total simpanannya, dibagi total simpanan dari koperasi tersebut yakni sebesar 60 juta rupiah, lalu dikali presentase jasa modalnya sebesar 25% dikali total SHU-nya 40 juta, nanti akan menghasilkan sebesar 500.000 rupiah. Setelah diketahui jasa modalnya sebesar 500.000 rupiah, kemudian sekarang kita menghitung jasa anggotanya. Jasa anggota seperti yang kita katakan tadi, jasa anggota yakni penjualan anggota dibagi total penjualan dikali presentase jasa anggota dikali SHU. Jasa anggota si Grace Ananda tadi sebesar 1 juta rupiah. Kemudian total penjualan dari koperasi ini sebesar 100 juta rupiah. Kemudian dikali presentase jasa anggotanya yakni sebesar 30%. Kemudian dikali total SHU-nya yakni 40 juta. Nah, kita hitung saja. 1 juta dibagi 100 juta dikali 30% dikali 40 juta. Ini menghasilkan 120.000 rupiah. Kemudian SHU yang akan dia terima mudah, tinggal gabungkan saja yang tadi jasa modalnya 500.000 rupiah ditambah dengan jasa anggotanya yakni 120.000 rupiah menjadi 620.000 rupiah. Yakni pilihan yang benar adalah pilihan yang D. Baik, sekarang kita masuk ke indikator ketujuh dari KD 3.8 perkoperasian ini, yakni tentang menjelaskan pengelolaan koperasi. Baik, pengelolaan koperasi merupakan hal yang sangat penting karena menentukan tujuan, kegiatan, hukum, manajemen, dan sumber daya manusia di dalam sebuah koperasi. Oleh karena itu, ketika hendak mendirikan sebuah koperasi, maka harus dilihat arah dan tujuan koperasi tersebut. Sama seperti badan usaha lain, koperasi juga memerlukan profesionalitas dalam pengelolaannya. Dan untuk mencapai tujuannya yang berdasarkan asas kekeluargaan, koperasi memerlukan fungsi manajemen dalam pengelolaannya. Nah, berikut adalah beberapa fungsi manajemen dari sebuah koperasi. Yakni yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah penetapan metode atau cara sebelum melaksanakan sebuah tindakan di dalam koperasi. Kemudian fungsi manajemen yang kedua ini pengorganisasian atau organizing, yakni mengatur sebuah hubungan antara manusia berdasarkan wewenang dan kelanggengan dalam sebuah sistem administrasi. Kemudian fungsi manajemen yang ketiga yakni penggerakan untuk bekerja atau actuating. Koperasi dibentuk untuk memberdayakan masyarakat dari kesulitan, kekurangan, kelemahan, dan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukanlah sebuah penggerakan untuk bekerja di dalam koperasi. Kemudian fungsi manajemen yang keempat yakni pengawasan atau controlling, yakni adalah serangkaian tindakan atas kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, dan perbaikan jika ditemui kesalahan prosedural di dalam sebuah koperasi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang fungsi manajemen di dalam sebuah koperasi. Nah, tentunya untuk menjalankan fungsi manajemen tersebut, sebuah koperasi memerlukan perangkat koperasi. Nah, lalu apa saja perangkat koperasi? Kita akan bahas kali ini, yakni yang pertama adalah rapat anggota. Rapat anggota adalah perangkat organisasi untuk membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, pengesahan dan penetapan rencana kerja, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan pembubaran koperasi serta pemilihan dan pemberhentian pengurus atau pengawas. Serta juga rapat anggota berfungsi sebagai menetapkan pembagian SHU. Kemudian perangkat koperasi yang kedua yakni pengurus.
Pengurus dijabat sekurang-kurangnya 3 orang yang masing-masing berposisi sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus berfungsi untuk memimpin organisasi dan kegiatan usaha, membina anggota, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan, dan pertanggungjawaban kegiatan koperasi. Kemudian, perangkat koperasi yang ketiga yakni pengawas. Unsur pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 3 orang atau sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Pengawas secara kolektif memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terkait catatan atau harta kekayaan koperasi serta bertanggung jawab kepada anggota koperasi. Sekarang kita masuk ke indikator ke-8 dari KD 3.8 ini atau indikator terakhir, yakni tentang mendeskripsikan pengembangan koperasi di sekolah. Baik, sebelum itu, koperasi sekolah merupakan koperasi yang berada di lingkungan sekolah, mulai dari sekolah dasar atau SD, kemudian ada lagi di sekolah menengah pertama atau SMP, kemudian ada juga di sekolah menengah atas atau SMA. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, saya pertama kali menemukan koperasi sekolah yakni di jenjang pendidikan tingkat SMP atau sekolah menengah pertama. Baik, anggota koperasi sekolah ada seluruh siswa sekolah yang bersangkutan. Koperasi sekolah didirikan berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi nomor 638/SKPTS/Men/1975 tentang ketentuan pokok pendirian koperasi sekolah. Koperasi sekolah tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya koperasi tercatat. Mengapa demikian? Karena anggota koperasi sekolah belum bisa bertindak secara hukum. Nah, sebagai sebuah badan usaha, tentu koperasi sekolah juga memerlukan alat kelengkapan koperasi. Nah, alat kelengkapan koperasi yang pertama yakni pengurus. Pengurus koperasi sekolah dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh rapat anggota koperasi dan bertanggung jawab pada rapat anggota. Mereka bekerja di bawah bimbingan guru pembina yang telah mendapat SK atau surat keterangan dari kepala sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, pengawas. Pengawas koperasi sekolah dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh rapat anggota koperasi dan bertanggung jawab pada rapat anggota, mirip dengan pengurus koperasi sekolah. Lama kepengurusan pengawas koperasi sekolah adalah 1 tahun. Kemudian alat kelengkapan yang ketiga yakni rapat anggota. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pelaksanaan rapat anggota sekurang-kurangnya 1 tahun sekali, kecuali jika ada sebuah permasalahan yang memerlukan musyawarah dan perundingan secara cepat, maka baru rapat anggota diselenggarakan kembali. Rapat anggota dihadiri oleh para anggota, pengurus, pengawas, penasihat atau guru, dan pejabat koperasi. Kemudian alat kelengkapan yang keempat yakni badan penasihat. Tugas badan penasihat adalah memberikan nasihat untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan koperasi. Misalnya, memberi nasihat bila ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pengurus koperasi. Anggota badan penasihat adalah guru dan wakil dewan sekolah. Kemudian alat kelengkapan koperasi sekolah yang kelima yakni pembina dan pelindung. Peran sebagai pembina dan pelindung diemban oleh kepala sekolah dari koperasi sekolah tersebut. Tugasnya membina dan melindungi segala kegiatan yang ada di koperasi sekolah sehingga koperasi sekolah bisa maju dan memperoleh keuntungan. Kemudian alat kelengkapan yang keenam yakni anggota koperasi. Siapa saja sih yang bisa menjadi anggota koperasi sekolah? Semua siswa. Jawabannya ada semua siswa yang terdaftar di sekolah berhak menjadi anggota koperasi sekolah tanpa terkecuali. Nah, tentunya sebagai sebuah badan usaha, koperasi sekolah memiliki manfaat yang akan ditimbulkan kepada sekolah maupun kepada siswanya. Baik, yang akan kita bahas dulu yakni tentang manfaat koperasi sekolah bagi siswa, yakni yang pertama, siswa dapat belajar berorganisasi, belajar memimpin, dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian manfaat yang kedua yakni mengembangkan sikap disiplin dan jujur di kalangan siswa, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota koperasi. Kemudian manfaat koperasi sekolah bagi siswa yang ketiga yakni menumbuhkan kreativitas, jiwa inovatif, pekerja keras, dan cerdas menangkap peluang untuk maju. Nah, selain bagi siswa, koperasi sekolah juga bermanfaat bagi sekolah, yakni yang pertama, sebagai laboratorium untuk menciptakan lulusan yang memiliki keterampilan hidup. Kemudian manfaat yang kedua yakni dapat membantu program pemerintah untuk membangun perekonomian Indonesia. Nah, itulah tadi pembahasan saya tentang KD 3.8 perkoperasian dalam perekonomian di Indonesia ini. Semoga dengan adanya video ini kalian menjadi lebih mengerti dan lebih paham tentang perkoperasian dalam perekonomian di Indonesia. Dan jangan lupa slogan kita, belajar ekonomi itu seru.
Oke, see you guys and hope you like it.